masing-masing. Dan ini dia, pesawat sudah diterbangkan dari area Miramar ternyata. Dari area Valle del Sur menuju ke arah sebelah kiri Torre Ahumada. Yes, kali ini Brixon menuju ke arah Torre Ahumada. Tidak terlalu adil lah untuk flag pad di Miramar kali ini. Karena yang punya drop zone di Impala itu butuh effort banget. Mereka harus rebutan vehicle. Atau mungkin mereka harus mencari opsi berikutnya kalau mereka ingin keluar dari arah Impala, dari arah mungkin dari Puerto Paraiso-nya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa tim yang punya drop zone di bagian kanan, mereka masih ingin mencoba untuk mengamankan Impala, untuk mengamankan Puerto Paraiso. Kalau LL harusnya masih terjangkau. Ya. Tapi buat Puerto Paraiso, buat Impala ini butuh banget effort dan ada kemungkinan besar mereka bakal rebutan vehicle dengan tim-tim yang turun di arah LL ataupun yang turun di arah sekitar La Bendita. Ini bakal rebutan untuk tim yang punya drop zone di Impala dan juga Puerto Paraiso. Dalam hal ini berarti EVOS dan juga Bigetron ya. Karena Bigetron kita ngelihat drop zone mereka tuh berubah bermain scrapping di Puerto Paraiso. Ya, kita lihat juga dari apa yang sudah dibahas oleh Bro Pasta tadi, Bigetron turun di arah Puerto. Dan ini yang tadi sempat kita bahas juga, EVOS sempat turun di area kiri dari Miramar. Itu adalah idenya Microboy saat Laizek yang ngomong kayak gitu. Waktu ditanya kenapa turun di situ, itu nggak tepat biasanya. Itu adalah ide dari Microboy. Dan terjadi kembali nampaknya hal tersebut dilakukan kembali oleh EVOS Reborn. Mereka turun di area sebelah kiri dari Miramarnya. Betul, ini berarti EVOS akan menggunakan drop zone kedua mereka atau opsi mereka yang lain. Karena kalau kita perhatikan dan kita ingat drop zone EVOS aslinya adalah di Impala. Walaupun waktu itu sempat berebut dengan Skylights dan juga dengan GD Gates kalau kita berbicara tentang persiapan atau ya persiapan untuk PMPL Indonesia di kala itu. Betul sekali, dan kita juga berpindah kali ini menuju ke tempat yang lain di mana Baunam United menjadi tim yang selalu sibuk di early game. Mereka nggak pernah damai early gamenya. Di map manapun mereka selalu fight di early game, membuat mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan poin demi poin. Dan bahkan kali ini mereka juga terseok terbaik mereka untuk mendapatkan WWCD berikutnya untuk Bigetron. Dan mungkin itu yang menjadi penghalang juga untuk tidak hanya untuk Bigetron tapi untuk tim-tim lain, untuk NFT, untuk RRQ. Ini belum terlalu maksimal lah perform dari NFT. Seperti yang pernah dibahas sama Wolfie juga bahwa permainan NFT bukan permainan yang biasanya kita lihat kalau kita berbicara tentang PMPL Indonesia. Ya betul, karena Bang Flo juga kemarin berkata NFT ini adalah tim late game. Mereka early game-nya nggak pernah sibuk. Mereka di early game selalu bisa dikatakan melakukan looting dengan damai juga. Dan nanti baru fight di akhir-akhir. Tapi kita melihat terlebih dahulu memberikan dampak ke arah pemain-pemain Exis Red Ones dengan 11 elimination. 2 match aja membuat mereka berada di puncak klasemen. Gue kemarin speechless banget sih dengan apa yang dilakukan oleh siapa tadi lo bilang? Voke, betul. Voke bener-bener amazing banget. Tapi lihat ya, bahkan dari seorang Swap juga benar-benar menakjubkan karena berhasil membuat sebuah vehicle meledak. For Rivals, langkah rotasinya bakal terhenti karena satu mobil yang dinaiki oleh pemain mereka meledak begitu saja. Reed hanya memiliki satu batu untuk bersembunyi, 2 setup smoke di bagian belakang, tapi setup push sudah mulai dibangun oleh pemain-pemain dari Vampire. Ravenclaw bahkan mendapatkan beberapa hit mark yang menuju ke arah seorang Reed, tapi Reed masih bisa menyelamatkan diri. Belum ada backup fire dari pemain-pemain Rivals yang lainnya, karena mereka masih melakukan setupnya terlebih dahulu. Epi sudah mulai bergerak menuju ke arah sebelah kanan, sementara Apple mengamankan sebuah perbukitan dan pemburu mengintai dari jarak yang lumayan jauh. Mungkin Epi yang bisa memberikan press balik ke arah pemain-pemain dari Vampire. Ya, bahkan tadi satu pemain dari Vampire, Ravenclaw, belum sadar kalau di sebelah kanan dia itu ada seorang Epi. Namun kali ini kita melihat juga dari Epi ternyata belum memiliki angle yang cukup free menuju ke arah Ravenclaw. Karena ternyata pemain-pemain dari Vampire juga sudah mulai melakukan pergerakan. Dari Jasper juga menghindari tembakan-tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Kali ini sudah mulai berasap juga. PopZ juga akan coba diincar oleh seorang Luxi. Dengan M4 RDS saja tadi digunakan. Kembali kita melihat ternyata terpotong rotasi dari pemain-pemain MSC, bahkan memberikan damage yang sangat berarti ke arah kendaraan yang digunakan oleh 2 pemain MSC tadi. Kita melihat kocar-kacir rotasi mereka. Ya, dan kalau kita lihat dari setup Bigetron, mereka benar-benar ngezoning out beberapa tim yang rotasi di sekitar mereka, dijauhin jarak rotasinya. Mendapatkan satu pemain, ada satu pemain dari MSC yang sudah terjebak dan kali ini akan ada close combat ternyata di bagian gereja dari arah atas. Ternyata Onyx berhasil mendapatkan satu pemain yang berusaha meritek tempat yang dimiliki oleh APG. Bukan hal yang bagus untuk tim yang ada di bagian bawah kali ini MSC. Karena mereka tertekan oleh 2 tim, ada APG dan ada Bigetron di belakang mereka. Ya, keluar dari kejaran Bigetron ternyata masuk ke kandang dari tim APG. Karena Onyx sudah menunggu di area ini. Pemain dari tim APG dengan topi level 3-nya berada di area atap. Dan bahkan ada bala bantuan juga yang datang. Pemain-pemain APG sudah mulai touchdown di
area ini. Kita melihat ada 20 juga bersama dengan Shroud dan juga satu pemain dari itu. 4 lawan 2 Sunsquare ini bukan hal yang mudah tentunya untuk MSC karena Jasper dan juga Pons berada di bagian dalam dari gerejanya. Dua orang sudah mulai melakukan setup pada lemparan granat ke arah pintu, menghalangi pergerakan yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari Epi. Tapi lihat Molotov yang terbakar di bagian pintu ujung tidak membuat mereka gentar karena mereka bakal tabrak dari pintu samping. Granat sudah mulai dimasak kali ini. Shroud sudah mulai memasak granat dengan cukup matang, tapi ada faulting out dari seorang Ponzai. Kembali melakukan setup di arah yang berbeda. Belum ada follow up dari pemain-pemain MSC yang lainnya. Shroud masih mencoba untuk mendapatkan satu buah knockdownnya lagi ke arah pemain-pemain dari MSC. Begitu tertib push yang dilakukan oleh HPG, mereka gak buru-buru untuk mendapatkan atau meretake dalam dari gereja ini. Ya karena pemain-pemain APG memiliki orang dalam yaitu Onyx berada di area atas. Dia tahu di mana pemain-pemain dari MSC. Pastinya diberikan informasi juga dan Onyx tidak hanya menjaga MSC, dia juga diberikan tugas untuk melihat ke arah pemain-pemain Eagle Esport tadi karena Eagle Esport ternyata sudah mulai datang. Ada yang masuk juga, spray juga dilakukan tadi, prone shoot yang dilakukan oleh satu pemain dan itu dia Jasper ternyata belum bisa mendapatkan hit ke arah pemain-pemain dari APG. Namun ada sebuah tembakan kembali Shroud, low HP-nya di sana, Jasper ketahuan posisinya, spray juga dilakukan. Namun Jasper masih bisa menghindari tembakan tersebut dan kita melihat kali ini masuk kembali pemain-pemain dari APG. Backup yang cepat membuat dua pemain MSC pun tumbang di area ini. Betul banget, bahkan gak ada korban jiwa satupun yang terknockdown dari fight yang ada di bagian dalam dari gereja ini. Masih belum mampu untuk mendapatkan pemain-pemain dari APG. Tidak ada threat elimination sama sekali dan kali ini dari MSC hanya menyisakan seorang Pons yang tersisa cukup jauh di area open field. Bahkan mungkin akan bertemu dengan Eagle Esport di sekitar sana. Ya, Eagle Esport yang tadi saya katakan dekat dengan pemain-pemain APG, ternyata granatnya mendapatkan satu pemain. Bahkan satu yang lain juga low HP-nya 20. Tersungkur karena ternyata Namsin datang dengan granat yang sangat luar biasa. Datkon juga bersiap dengan Uzinya. Ada sebuah lemparan granat juga membuat Datkon harus mundur terlebih dahulu. Tapi Namsin melemparkan sebuah granat kembali menuju ke arah ruangan tersebut. Dan kita melihat ternyata Namsin mendapatkan satu pemain lagi dengan UMP-nya. Wow, gue kira tadi bakal tabrak ke arah pemain dari MSC untuk yang terakhir. Tapi dari Eagle Esport mereka berupaya banget untuk mendapatkan retake ke arah gereja ini. Mereka bakal menghadapi APG yang barusan aja memenangkan fight-nya. Belum sempat untuk melakukan looting ke arah pemain-pemain dari MSC. Malah mereka bakal digempur balik, bahkan kembali lagi. Satu pemain mereka tumbang, ini menjadi mimpi buruk. Dua pemain terakhir berada di bagian dalam dari sebuah ruangan. Last man standing kali ini bakal digempur. Dua pemain bakal bergerak secara beriringan. Sandwich kah? Tidak perlu sandwich tapi Barbar Gaming. Namun dua pemain tumbang dan APG diratakan begitu saja. Setelah mendapatkan dua knockdown tapi tidak mampu untuk menghadapi dua pemain Eagle Esport yang lainnya. Ya, Eagle Esport kuncinya adalah tadi Namsin mendapatkan dua pemain dari APG. Satu granat dan juga satu spray dengan UMP yang sangat on point. Namun kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata ada pertemuan antara tim asal Malaysia berhadapan dengan tim asal Indonesia. EVOS berhadapan dengan Axis Red One. Namun kita juga melihat pertemuan antar tim Thailand di mana Faceclan berhadapan dengan Onyx. Satu pemainnya langsung dipulangkan begitu saja karena tadi terkat rotasinya. Betul sekali. Belum ada backup dari Onyx. Mereka masih melakukan split position. Sementara di arah lain ada tim Secret yang bertemu dengan Geekfam. Ini lagi-lagi kita melihat ada derby di antara beberapa tim yang bertanding. Tadi kita ngelihat battle-nya Thailand. Sekarang kita bakal memperhatikan battle-nya dari Malaysia. Wow, ini udah bener-bener chaos banget karena kita sudah masuk untuk circle yang ketiga, Sanskoy. Ya, kita melihat juga Kid dengan kupluknya berada di area ini. Tembakan menuju ke arah smoke ternyata hilang satu pemain di sana. Miracle dipulangkan karena drone juga join the fight kali ini. Pemain-pemain NFT mendapatkan elimination pertama mereka di match yang kedua. Ya, dan gue harapkan tentunya untuk Bigetron, NFT, RRQ mereka bisa bermain stabil seperti apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS dan Secret. Mendapatkan satu pemain, ada Demrut yang terkena headshot tadi. Ada pergerakan sudah mulai dibangun dan Demrut pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Di belakang sana lagi-lagi ada tim yang akan mengganggu. Infinity datang dari arah belakang tim Secret. Wow, sangat luar biasa apa yang dilakukan. Snipes tumbang kembali oleh pemuda asal Indonesia. Pemain-pemain Indonesia yaitu NFT mendapatkan sebuah knock lagi ke arah lawan-lawannya. Tapi sebuah tapping-tapping dilakukan oleh Gotani tadi dengan M4 kali 4-nya. Belum berhasil mendapatkan sebuah knock. Low HP saja didapatkan. Snipes sulit untuk diselamatkan. Tapi kita lihat iShot juga masih berlari-lari di seberang gundukan yang dimiliki oleh Snipe. Namun sebuah lemparan juga dilakukan tadi menuju ke arah satu pemain SNOP. Dijepit dari dua arah yang berbeda. Nuzi juga terus melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah SNOP. Wow, ini udah repot banget sih. Ini Geekfam udah gak punya ruang gerak yang terlalu banyak karena Infinity juga sedang dalam posisi nge-split. 3-1 split yang mereka lakukan, mengirimkan satu pemain dari arah Blue Zone. 3 pemain sudah berhasil masuk tapi belum tiga-tiganya berada di daerah aman. Perlu bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona dan Secret
Ada Fredo yang ada di bagian Broken Shake. Oh, bakal ditabrak. Akankah diintip? Diintip. Happy birthday yang gagal ternyata. Logan masih cukup sigap tapi ternyata double pick yang dilakukan oleh Infinity membuat Fredo nggak bisa bertahan dan Geek Fam yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby karena Secret masih menyisakan 2 player aktif. Ya bahkan tidak hanya Geek Fam, tadi MS Chonburi pun sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini menjadi super weekend yang tidak terlalu maksimal untuk MS Chonburi. Kita melihat pemain-pemain mereka sebenarnya sangat berpengalaman, bahkan berkualitas sekali. Tapi mereka masih terseok-seok, masih terdampar di lembar yang kedua. Entar apa yang terjadi di arah MS Chonburi, namun kita lanjutkan kembali di mana. Ternyata Namsin bersama pemain-pemain dari Eagle Esport yang tadi sudah memulangkan APG. Berdekatan dengan Bigetron Red Alliance, bahkan tembakan juga dilakukan Bigetron. Berhadapan dengan tim Secret, kita lihat kali ini. Yes, Bigetron unggul dari segi high ground control. Mereka ada di bagian atas, bahkan mereka bisa melihat dari 2 tim, ada Eagle dan juga Secret yang sudah terpantau oleh Bigetron saat ini. Eagle juga masih dalam posisi split, 2-1-1 split yang mereka lakukan. Bigetron juga agak nyebar sih. Kalau nggak salah 2-2 tadi split yang dilakukan sama BTR. Nggak terlalu meluas split yang mereka lakukan, tapi setidaknya cukup lah untuk menahan pergerakan dari 2 tim yang ada di sekitar mereka yang udah terpantau sampai saat ini. Eagle dan juga tim Secret. Namun kalau kita melihat juga Flippy ternyata tadi melakukan sebuah tembakan, mendapatkan sebuah knock ke arah satu pemain yaitu Gotani. Ada sebuah follow up yang juga dilakukan oleh seorang Ramones. 2 kendaraan bergerak kali ini turun gurung nampaknya pemain-pemain dari NFT. Di depannya sudah ada Spavel yang sebagai scouter. Ya, udah dibuka jalannya sama Spavel, bahkan di arah lain ternyata Infinity bertemu dengan FaZe Clan. Ada Vintores yang mendapatkan 1 pemain dari FaZe Clan tadi. 1 sudah mulai ditumbangkan, sementara BN kehilangan Oas, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Masih ada 13 tim dengan 45 pemain yang tersisa saat ini. Bahkan Spavel juga mendapatkan 1 pemain dari tim Infinity. Tani berhasil ditumbangkan dan Eagle sudah mulai nge-regroup. Tapi tadi split yang mereka lakukan agak jauh. Sekarang split yang mereka lakukan udah mulai agak sedikit dempet. 3-1 atau 2-2 split yang mereka lakukan, namun dengan jarak tidak terlalu jauh. EVOS juga mendapatkan sebuah kontrol area yang menurut gue bagus dan Flippy berusaha membuka jalan untuk tim NFT kali ini menjadi palang pintu di bagian depan. Backup sedikit terlambat, 1 berhasil diamankan, tapi kali ini dari Infinity Nuzi masih berupaya untuk mengokang sebuah granat, namun dari belakang Logan berhasil diamankan dan harusnya Ramones bakal dipulangkan menuju ke arah lobby. Lemparan granat ke bagian depan, masih belum ada backup dari Spavel dan juga Drone untuk membackup 2 pemain atau 1 pemain yang sedang terknockdown. Nah, kita melihat juga kali ini Drone menyambut pemain-pemain Infinity yang akan coba datang. Lemparkan sebuah granat terlebih dahulu. Ikan Hyuma akan tobat, hayu kita lempar granat. Tapi granat juga dilemparkan oleh seorang Mela. Ternyata bukan granat, itu adalah sebuah bakaran molotov. Belum terbakar ternyata 1 pemain dari Indonesia, namun ternyata granat eliminator didapatkan oleh seorang Drone. Betul, bakal kalau Sombet kali ini terbatas dengan sebuah gundukan tipis aja, tidak terlalu jauh jaraknya. Kali ini Drone masih sabar dalam melakukan proning. Wow, ini nggak mau buru-buru, tapi lihat Mela memasak granat meletup dan berhasil mendapatkan Drone. Tingkat kesabaran dan sebuah timing yang begitu tepat dari Mela berhasil menumbangkan kembali 1 pemain dari NFT. Namun Nuzi tidak bisa diselamatkan karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi. Mela juga terkena Blue Zone-nya. Kita melihat kali ini Spavel menjadi pemain yang masih bertahan. Mela melakukan proning terlebih dahulu, akan coba diincar juga. Kita berpindah ke arah yang lain, ternyata Spavel tidak terlalu sibuk dengan Mela, tidak terlalu berlama-lama di sana, langsung bergerak juga. Tapi Spavel disambut oleh seorang Vintores. Masih ada sebuah lower ground yang masih bisa diselamatkan kali ini atau bisa dimanfaatkan maksud saya. Kembali kita kali ini lihat di mana Tony K, bocil ajaib asal Thailand, berdarah Jerman juga mendapatkan 1 pemain dari NFT dan dipulangkan seluruhnya NFT. Ya, nice try untuk NFT tentunya karena mereka dipulangkan sebagai tim Indonesia pertama yang dipulangkan bertegara lobby. Mereka puas di urutan ke-11 untuk 16 tim yang bertanding di game Miramar kali ini. Kita berpindah menuju ke arah Onyx dan juga Eagle Esport di mana jarak mereka tidak terlalu jauh. Lagi-lagi split yang begitu tertib masih dilakukan oleh Eagle Esport dan Onyx. Terpantau 2 pemain mereka. Belum melihat pergerakan dari pemain-pemain Onyx yang lain yang entah sudah dipulangkan atau mereka sedang melakukan split position. Lihat kali ini dari pemain-pemain tim EE atau Eagle Esport membuka skop terlebih dahulu dengan M4-nya menuju ke arah RRQ Rio. Terlihat juga di atas sana ada pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance yang cukup nyaman dan PR yang dimiliki oleh Eagle Esport sebenarnya cukup banyak karena mereka ada jarak antara tim Eagle Esport sekarang dan juga circle selanjutnya. Ya, betul banget. Bahkan Axis pun nggak bisa terlalu lama nahan di sini. FaZe Clan sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk menuju ke arah checkpoint berikutnya. Ini FaZe Clan rotasinya like a boss banget, men, di jalan raya. 3 mobil, mereka bakal tabrak menuju ke arah Vampire, 2 pemain bakal mereka hadapin. Close combat kali ini hanya untuk memperebutkan sebuah shake yang begitu kecil, tabrak langsung menuju ke bagian dalam dan berhasil mendapatkan 1. Backup dari luar pun sedikit terlambat dengan M249 yang benar-benar Rambo. Namun ternyata Stone berhasil meratakan 2 pemain dari tim FaZe Clan dan pada akhirnya Vintores berhasil menyelamatkan kondisi dari FaZe Clan. Survive, keempat pemain dari FaZe Clan tanpa ada yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita lihat betapa mengerikannya close combat yang terjadi
terganti antar dua tim Thailand ini. Antara tim Vampire dan juga tadi kita melihat dari FaZe Clan. Backup mereka cepat sekali untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang berada di dalam shake-nya. Satu pemain yang tersisa tadi yaitu seorang Vintores pun masih bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi pintar apa yang dilakukan oleh Corpay juga. Meledakkan granat atau mobil-mobil yang ada di area ini membuat mereka memiliki cover tambahan. Ya, dan mereka pinter banget untuk ngambil ke arah tengahnya. Jadi kalau misalkan Zarya bouncing, mereka nggak butuh bergerak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. EVOS pun sudah mendapatkan sebuah checkpoint yang menurut gue begitu enak. Tinggal mengamati pergerakan dari Vampire karena ada Ravenclaw nih. The last man standing. Satu pemain terakhir dari Vampire yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari EVOS. Ya, kita melihat juga dari sisi lain EVOS Reborn sudah mulai mendekat ke arah lawan-lawannya. Ravenclaw yang masih tersisa dari Vampire mungkin akan coba diincar oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn karena sudah ketahuan juga posisi dari seorang Ravenclaw, bahkan granat juga meledak di sana. Ada sebuah damage yang diberikan ke arah seorang Ravenclaw-nya, masih bertahan dia. Ada sebuah bakaran juga yang ternyata tidak terlalu jauh lemparannya, tapi pemain-pemain Bigetron Red Alliance ternyata mendapatkan satu knock ke arah Onyx. Ya, ini masih berlanjut fight yang terjadi antara EVOS dan juga Vampire. Sementara di arah lain Onyx pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron berhasil mendapatkan 3 elimination untuk sejauh ini. EVOS sudah mendapatkan 3 sama dengan Bigetron. RRQ belum mendapatkan elimination sama sekali. Sementara NFT tadi yang sudah pulang ke arah lobby, mereka mendapatkan 6 elimination. Lumayan poin untuk NFT, tapi RRQ mendapatkan tekanan dari Eagle Esport. Lemparan granat berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi masih belum cukup untuk mendapatkan korban berikutnya ke arah Eagle Esport. Ya, kita melihat lagi kali ini Voldemort mendapatkan Grenade Eliminator. Ada sebuah revive yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Rio. Mereka juga tidak boleh gegabah karena saat mereka naik ke arah high ground-nya pasti sudah ditunggu oleh tim yang tadi berada di atas, yaitu Eagle Esport. Dari sisi lain ternyata kembali bertemu antar dua tim Malaysia ini, For Rivals dan juga Axis Red Ones. Betul, bahkan ada Bigetron tadi yang nyelip ya, bertemu dengan tim Secret juga, di mana satu pemain dari Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi lihat dari For Rivals yang akan close combat dan sepertinya nggak bisa bertahan lama lagi, digoyang dengan menggunakan Rambo langsung rata untuk Axis. Axis Red Ones di hari ini mereka tidak terlalu maksimal dari 2 match yang sudah dimainkan, namun kita melihat juga kali ini pemain-pemain dari Eagle Esport akan menyambut kedatangan RRQ Rio. Pronisut juga dilakukan kembali, namun Chopper tersungkur ke arah tanah karena ternyata ada Voldemort. Tembakannya sangat-sangat luar biasa sekali tadi dengan Scar L-nya. Kembali ada seorang Parajin yang coba akan disambut kali ini, juga mendapatkan yang kedua, ternyata akan coba mencari yang ketiga. Parajin akan coba dicari, ada sebuah pergerakan dilakukan oleh seorang bot dan itu dia rata sudah. Eagle Esport dipulangkan oleh RRQ Rio. Betul, 4 elimination dikumpulkan dan masih menyisakan 1 player aktif untuk RRQ. Tidak bisa diselamatkan karena ada steal elimination dari Bigetron. Wow, 4 elimination untuk RRQ dan juga Bigetron. EVOS sudah mulai membangun pergerakan menuju ke arah FaZe Clan. Close combat tapi granat dari Tony K. Mendapatkan seorang microboy, lemparan granat berikutnya akan dilemparkan ke arah Broken Shake-nya. Sudah mulai bergerak tapi ternyata laser pun tumbang. Vintores sudah melakukan pergerakan push dan kali ini hanya menyisakan seorang KF. Headshot tadi ke arah KF. Tapi KF masih bisa bertahan namun tidak dalam waktu yang lama karena Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini menjadi momentum yang benar-benar tipis bagi seorang KF. Ya, kita melihat KF masih terus bergerak di belakang sana, namun ternyata itu dia. Ternyata granat yang dilemparkan oleh Corpay membuat KF pun dipulangkan ke arah lobby. Betul, nice try untuk EVOS Reborn. Di game kali ini masih ada 2 tim Indonesia yang tersisa untuk Bigetron dan juga RRQ, bahkan mereka masuk di top 4 Sanskuy. Wow, sangat luar biasa dari 2 tim Indonesia ini, walaupun tidak terlalu banyak pemain-pemain yang tersisa, hanya 2 dari Bigetron dan 1 dari RRQ Rio, namun mereka masih bisa masuk ke dalam top 4-nya. Kita melihat yang sangat-sangat nyaman adalah FaZe Clan, bahkan akan menyambut kedatangan dari pemain-pemain Bigetron Red Alliance turun ke arah bawah. Zuxi tidak bisa diselamatkan lagi, namun ada Liquid di sana, bahkan tadi kendaraannya juga sudah meledak, bisa dijadikan cover. Ya, tapi ini terlalu curam sih sebenarnya, dan posisi defensif yang dipunya sama Bigetron menurut gua nggak terlalu bagus. RRQ pun harus pos di urutan keempat. Bigetron rotasi mereka benar-benar terpotong, tapi untuk yang mereka sudah mendapatkan bagian kecil dari zona kali ini. Ditembak lagi menurut ke arah vehicle yang sudah mulai terbakar, bahkan sudah meledak. Namun Bigetron masih bertahan sejauh ini. Ya, kita melihat ada pergerakan yang dibangun oleh Mr. Five. Liquid juga berhasil untuk melakukan revive tadi, nampaknya menggunakan bandage terlebih dahulu, tapi tembakan demi tembakan menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Sulit sekali keadaannya untuk mereka, sulit perjuangan dari Bigetron Red Alliance karena mereka harus fight dengan FaZe Clan yang masih lengkap 4 orang juga, tapi FaZe Clan juga ditembak oleh pemain-pemain dari For Rivals. Betul, sekarang nggak langsung For Rivals membantu pergerakan dari Bigetron karena ketika ada upaya push yang dilakukan oleh FaZe Clan, 2 pemain dari For Rivals benar-benar menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain FaZe Clan saat ini. Sudah mulai berperang, ban sudah mulai dipecahkan, memperpendek
kolong mobilnya supaya mereka aman. Nah di arah lain Luxi kembali ditumbangkan kali ini Liquid yang menjadi last man standing untuk Bigetron dan harusnya masih bisa melakukan revive ke arah Luxi. Nah, kita melihat juga permainan yang sangat stabil ditujukan oleh 4Rival setelah tadi mereka mendapatkan winner chicken dinner. Kali ini mereka masuk ke dalam top 3-nya, tapi Bigetron juga kita lihat kali ini step up mereka untuk bisa berada di late game-nya. Liquid melakukan spray juga menuju ke arah Vintores berada di belakang dari pohon tersebut. Low HP sebenarnya namun headshot. Sayang sekali. Liquid masih bisa untuk melakukan healing masih bisa kali ini, tapi udah nggak ada lagi healingan yang dimiliki oleh Liquid. Bahkan di area tersebut Vintores juga sudah bergerak menuju ke dalam smoke-nya juga. Ya ini udah paling best banget yang didapatkan sama Bigetron dengan hashtag 3 ataupun maksimal di hashtag 2. Tergantung dari circle-nya nanti bakal bouncing ke arah mana. Ya sangat luar biasa perjuangannya, tapi kita melihat kali ini sulit sekali keadaannya untuk Bigetron Red Alliance. Dua pemain mereka low, bahkan mereka masih terus berjuang dengan keadaan yang sulit seperti ini. Tidak menyerah mereka untuk terus melakukan tembakan demi tembakan, menghabiskan peluru-peluru yang sudah dimilikinya. Liquid juga berganti dengan MG3 dan sudah knock kali ini didapatkan oleh pemain-pemain lawan-lawannya, tapi itu dia nice hashtag 3 didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Nice try untuk Red Alliance dan juga tim-tim Indonesia yang lainnya. Nice try untuk EVOS, Bigetron, RRQ dan juga NFT yang bertarung dengan maksimal di Miramar kali ini. Dua tim tersisa 3 lawan 4 antara 4Rivals versus FaZe. Ya, FaZe dengan 4 pemain mereka melakukan tembakan-tembakan, namun pemburu kembali menjadi pemeran antagonis untuk lawan-lawannya juga. Apple berada di area belakang membuka skopnya. SKRL kali 3 tadi atau kali 4 maksud saya membuka ke arah pemain-pemain dari FaZe. Satu sudah tumbang di sana. Ini adalah momentum juga untuk 4Rival bisa mendapatkan back-to-back winner chicken dinner. Ya gue nunggu update circle yang ke-8 sih. Ini akan menuju ke arah mana? Karena kondisinya berimbang 3 lawan 3. Tergantung, kalau misalkan Korpai diselamatkan berarti kondisinya akan kembali timpang antara FaZe dan juga 4Rivals. Tapi sejauh ini Korpai masih ada proses untuk diselamatkan. Tentunya ada lemparan molotov memperlambat pergerakan dari pemain-pemain 4Rivals. Ada tapping fire lagi dengan menggunakan mini 14. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan Ipul sudah mulai memasak granat. Sebuah lower ground tipis mungkin akan menjadi bencana untuk FaZe. Ini bisa ke knock 2 meletup, tapi hanya splash damage yang diberikan menuju ke arah Vintores. Tony K sudah berada di arah yang lain menembak menuju ke arah Korpai dan Korpai pun selamat, bahkan ada threat damage yang begitu dalam. Mr. Five berhasil mendapatkan pemain 4Rivals dan winner chicken dinner untuk FaZe di game yang kedua. Kita melihat bagaimana Tony K tadi 10 elimination sendirian saja di akhir. Dia mendapatkan 2 pemain dari 4Rivals. Yang pertama dengan M4-nya, yang kedua dengan mini kali 6 atau